Baiklah, kita ketemu dalam kuliah daring kita untuk mata kuliah kewirausahaan, dan yang akan kita bahas kali ini adalah landscape kewirausahaan. Landscape artinya tata ruang di luar gedung, di luar bangunan utama. Misalnya di sekitar gedung ada kolam renang, ada taman, ada tempat jogging, ada pagar, yang semuanya itu akan memperindah bangunan atau gedung utama. Lanskap kewirausahaan itu maksudnya di sekitar kewirausahaan ada tata ruang yang akan menambah arti dari kewirausahaan itu. Itulah maksudnya lanskap kewirausahaan. Munculnya peluang bisnis yang baru akan menstimulus munculnya entrepreneur-entrepreneur. Menstimulus artinya mendorong lahirnya entrepreneur-entrepreneur muda. Contohnya lahir di antaranya Nadiem Makarim yang sukses menjadi entrepreneur muda dengan Gojeknya yang merubah tatanan transportasi nasional, merubah dan mengkoreksi kebijakan regulator tentang penetapan tarif transport. Prestasinya sebagai entrepreneur muda dihargai Jokowi dan diangkat menjadi menteri. Entrepreneur muda lainnya yang sukses banyak, diantaranya Reza Nurhilman dengan dagangan keripik singkongnya menembus omset miliaran dalam sebulan, dan banyak lagi entrepreneur muda lainnya yang sukses. Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, Unternehmer dalam bahasa Jerman, Ondernemen dalam bahasa Belanda. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang berarti petualang, pencipta, pengambil risiko, kontraktor, dan pengusaha. Sedangkan di Indonesia dinamakan kewirausahaan. Wirausaha. Wira artinya berani, pejuang, gagah, dan usaha adalah kegiatan atau kerja. Definisi kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing and Charles R. Quell dalam buku Entrepreneurship tahun 1999, kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Empat unsur pokok menjadi wirausahawan atau entrepreneur yang sukses, yaitu: satu, yang berhubungan dengan IQ, intelligent quotient atau skill, mampu membaca peluang, mampu berinovasi, mampu mengelola, mampu menjual. Yang berhubungan dengan EQ, emotional quotient atau mental, atau urusannya Ari Ginanjar yang melakukan pembinaan mental lewat sentuhan-sentuhan perasaan dan sentuhan emosional. Unsur menjadi wirausahawan sukses adalah keberanian mengatasi ketakutan, keberanian mengendalikan risiko, keberanian untuk keluar dari zona kenyamanan. Ketiga, yang berhubungan dengan dorongan atau semangat atau motivasi. Yang pertama, pantang menyerah. Kedua, teguh akan keyakinannya. Dan ketiga, kekuatan akan pikiran. Kita bisa, kita pasti bisa. Dan yang keempat adalah kreativitas. Kita bisa melihat kewirausahaan dari sudut pandang bermacam-macam. Kewirausahaan dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan dari sudut pandang kepribadian atau sikap. Kewirausahaan dari sudut pandang filosofi dan skill atau keterampilan.
kewirausahaan dari sudut pandang seni atau art dan profesi. Kewirausahaan dari sudut pandang naluri dan mimpi seseorang. Bill Gates bermimpi ingin mendapat uang atau penghasilan $1 juta di usia 25 tahun. Mimpi itu benar-benar terwujud setelah ia memilih menjadi wirausaha sebagai pilihan hidupnya. Kewirausahaan dari sudut pandang pilihan hidup seseorang. The Key of Entrepreneur. The Key of Entrepreneurship, bagian pemutar atau pengungkit leverage key, yaitu great decision, mengambil keputusan untuk menjadi entrepreneur. Berikutnya adalah lingkaran menemukan peluang emas atau golden opportunity. Bagian batang atau tubuh kunci, the body key. Bagian ini adalah bagian yang sangat penting untuk mewujudkan sebuah bisnis yang solid setelah Anda memulai bisnis tersebut. Bagian sambungan transitional joint terdiri dari membentuk bisnis time skill secara individu. Adalah kunci kewirausahaan yang dirangkum menjadi 5 tahapan, yaitu 1. Memutuskan atau decision. Setelah itu memulai, start. Lalu membangun sebuah bisnis, kemudian memasarkan, dan akhirnya mewujudkan apa yang dijual atau ditawarkan kepada konsumen. Bisnis kewirausahaan tidak semata-mata dagang. Boleh memulai dengan berdagang, tapi tetap harus ada visi, ada mimpi, ada tujuan jauh ke depan. Misalnya donat madu. Semula memang dagang donat di depan rumah di daerah Cihanjuang, Bandung, dekat Darut Tauhid, tapi dia dagang ada visi ke depan dan mau maju. Bisnis berskala industri, dan sekarang donat madu ada di mana-mana. Ada di Depok, ada di Bekasi, awalnya cuma di Cihanjuang, Bandung. Bisnis harus berskala industri. Berwirausaha atau tetap seperti sekarang. Kalau mau berwirausaha, yuk kita rubah pola pikir kita. Tidak semata-mata untuk menjadi pegawai, tapi jadi pengusaha. Menjadi pegawai hasilnya dapat diukur. Gaji 4 juta sebulan, setahun cuma 48 juta. Kalau jadi pengusaha lebih. Kalau jadi pengusaha kita bisa mendapat hasil lebih, tapi juga bisa kurang. Tapi kalau kita sukses, wow, menakjubkan. Ada risiko sebagai pekerja, ada risiko sebagai pengusaha. Ada manfaat sebagai pekerja, ada manfaat sebagai pengusaha. Seorang entrepreneur adalah seorang yang mempunyai beberapa karakter sebagai berikut. Salah satunya adalah pandai mengelola ketakutannya, mempunyai iris mata yang berbeda dengan orang lain. Ada beberapa ciri utama yang biasanya ada di dalam diri seorang entrepreneur yang telah sukses, di antaranya mempunyai mimpi-mimpi yang realistis dan tinggi, yang mampu diubah menjadi cita-cita dan harus dicapai. Beberapa faktor keberhasilan diantaranya faktor peluang, faktor manusianya, dan faktor keuangan, dan faktor-faktor lain. Beberapa faktor kegagalan diantaranya
tidak mempunyai rencana tertulis, dan tidak berorientasi ke depan, dan seterusnya. Dan akhirnya hasil survei mengatakan 80% orang kaya yang hidup cukup bersumber dari profesi sebagai entrepreneur. 15% berasal dari top eksekutif, CEO atau direktur. 5% dari hibah, dari warisan dan dari orang tua. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.